Ini dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan brosur. Berkenaan dengan bulan Nisfu Sya'ban, di dalam brosur dijelaskan tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban yang ternyata hadis-hadisnya palsu. Adakah keutamaan malam Nisfu Sya'ban yang lain yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih? Andai kata ada, mungkin saya belum tahu ya. Andai kata ada, saya sudah tahu, berarti sudah saya masukkan di situ. Nah, apa karena belum tahu atau mungkin tidak ada? Yang kita sampaikan di sini yang sudah kita tahu. Karena majelis ilmu kan. Maka kalau hadisnya sahih katakan sahih, palsu katakan palsu, dhaif katakan dhaif, gitu. Nah, kebetulan dalam hal ini belum saya temukan hadis sahih mengenai Nisfu Sya'ban. Saya tidak akan menyembunyikan majelis ilmu, ketemu ya sampaikan. Nah, kalau kamu sudah ketemu mungkin bawa ke sini nanti dibrosurkan. Di antara saudara ada yang sudah tahu bahwa Nisfu Sya'ban atau hadisnya yang sahih, nanti bawa ke sini, saya ikut menyebarkannya. Majelis ilmu terbuka, siapapun menyumbangkan, kalau mengada ilmunya kita berikan, kita sebarluaskan se-Indonesia. Apalagi di halaman saudara ngamalkan tuh yang ngamalkan ibadah itu yang sudah tahu ilmunya saja. Kemarin mungkin saudara sudah ikut ngamalkan ini karena qala Rasulullah, maka saya katakan ya, inna ahdatsal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan yang tidak diragukan kebenarannya itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sejak yang pertama sampai terakhir turun tidak ada yang batil. Semuanya la roiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Tapi walaupun itu dikatakan hadis, kalau hadis dari Rasulullah betul, ya tidak ada yang salah. Ya tadi katakan palsu, punya Rasulullah tidak mengatakan begitu, dikatakan dari Rasulullah. Ya alhamdulillah kita punya buku untuk meneliti kesahihan hadis itu, kitabnya di sini lengkap. Ya. Kitabnya lengkap. Coba saudara baru dipikir aja. Sholat 100 rakaat, sapa sing kuat? Jadi kan sholat 100 rakaat. Wong sholat 3 rakaat, 4 rakaat kadang kala keliru, 100 rakaat coba. Terus baca apa tadi? Qul huwallahu ahad berapa kali? 1000. Ya, 1000 kali. Saya yakin kowe urung rampung maca wis turu. Ya 1000 kali coba. Nah, kalau menjalankan agama susah semacam itu, sudah saya katakan itu mesti lewat maklar. Karena agama Islam itu ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah, wala tu'asiru, jangan dipersulit. Ya, coba kamu maca 1000 Qul huwallahu ahad 1000 kali. Salatnya 100 rakaat. Bisa selesai berapa jam ya? Tapi entah kalau yang mengerjakan salat yang 23 rakaat hanya 7 menit kemarin itu. Salat tarawih 23 rakaat selesai 7 menit. Kamu lihat prakteknya kan? Nah. Itu berarti banyak pencurian sholat. Dalam brosur ini diterangkan juga tuh, yang kemarin ya. Sejelek-jelek pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Ya, kalau pencuri harta benda dipotong tangan, ini pencuri sholat.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang pencuri sholat? Ya, dia tidak sempurna tentang rukuknya, tidak sempurna tentang sujudnya. Ibaratnya rukuk belum tumakninah dah bangun, sujud belum tumakninah bangun, itu pencuri sholat. Ya. Sholatnya tidak sah. Ya, nanti dikaji-kaji ulang. Dan insya Allah nanti akan ketemu. Ya, apalagi Di halaman 5 3 baris yang akhir dari arti hadis itu. Demi Tuhan yang mengutusku dengan hak, sesungguhnya pada setiap saat dari saat malam maupun siang, yaitu 24 saat. 24 saat ini apa Ustaz? Apa sehari semalam yang berukuran 24 jam ini maksudnya? terus diwaca si rampungnya terus. Demi Tuhan yang mengutusku dengan hak, sesungguhnya pada setiap saat dari saat malam maupun siang, yaitu 24 saat, Allah Azza wa Jalla mengutus 70.000 malaikat yang akan mengucapkan salam kepadanya, berjabat tangan dan mendoakannya hingga ditiupnya trompet pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat Allah akan mengumpulkannya bersama dengan kiramul bararah, yakni orang-orang yang mulia lagi berbakti, dan Allah akan memerintahkan kepada para malaikat pencatat, janganlah kalian catat keburukan-keburukan pada hambaku ini, dan catatlah kebaikan-kebaikan untuknya hingga setahun. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat nisfu Sa'ban ini dengan mengharapkan kehidupan akhirat, maka Allah akan menjadikan atau memberikan untuknya bagian dari sisinya pada malam itu. Terus dibaca keterangannya. Keterangan hadis ini maudhu atau palsu. Kebanyakan para perawinya orang-orang majhul atau tidak dikenal. Oh, yang kamu tanyakan apa tadi? Sesungguhnya pada setiap saat itu dari saat malam maupun siang, yaitu 24 saat. Yang dimaksud 24 saat ini atau apakah sehari semalam yang berukuran 24 jam? Wong hadis palsu yang mbok pikir. Wong hadis palsu kok mbok pikir. Ya dah, mikir itu saat itu kan waktu. Ya bisa jam, bisa hari, bisa tahun, bisa jam, bisa detik kan itu. Kenapa harus kamu pikir? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia dalam keadaan rugi. Ya, itu Quran kalau itu mesti benarnya. Ya. Waktu itu pun tidak diterangkan ada 70, ada berapa. Setiap saat apapun manusia itu dalam keadaan kerugian. Ada yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya itu orang yang tidak rugi. Selain itu semua manusia dalam keadaan rugi. Maka hati-hati di dalam mengelola. Secara garis besar Nabi kita menerangkan, ya, persiapkan 5 sebelum datangnya 5. Ya. Manusia dalam keadaan rugi semua juga itu. Sababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Kalau kamu tidak menggunakan masa muda sebaik-baiknya, berarti kamu rugi dalam keadaan masa mudamu. Padahal kalau masa muda sudah sampai tua itu nggak bisa kembali. Masa itu nggak bisa kembali. Yang sudah lalu nggak bisa kembali lagi sudah. Nggak bisa kembali. Ya, maka gunakan kesempatan. Nabi pesan gunakan kesempatan ketika muda sebelum tua. Ya,
Sebab jangan sampai nanti setelah tua baru menyesal, dek saya muda tidak saya gunakan sebaik-baiknya. Sekarang saya sudah tua melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Kadang-kadang tidak mungkin dikerjakan oleh orang yang sudah tua. Sudah tua nggak bisa mengerjakan. Maka ketika muda itu serba bisa. Tinggal manusia memanfaatkan kejahatan atau kebaikan. Mau berbuat maksiat, berbuat jahat, oh masih kuat. Masuk berbuat baik, masih kuat. Nah, tinggal memperbanyak lah. Yang diperbanyak baiknya apa jahatnya. Ya dah? Maka kalau kamu 40 tahun umurmu, kebaikannya belum bisa mengalahkan kejahatannya, siap-siap masuk siap-siap ambil tempat duduk di neraka lah. Udah 40 tahun kok masih membambung. Jeleknya masih lebih dominan. Baiknya belum bisa mengalahkan jeleknya. Seolah-olah orang yang dipastikan masuk neraka. 40 tahun. Mau umur berapa lagi kalau nanti? Ya. Itu kan? Maka itulah. Maka Musa gunakan sebelum tua. Baru aja kita selesai latihan SAR kemarin. Alhamdulillah anak-anak muda. Bukan sing umur 70 melu SAR isora. Masih bisa. Ya, karpe mungkin masih kuat. Ya dah. Masih kuat, keinginannya masih seperti anak muda. Seperti ada sambutan tadi ya. Umurnya diantara yang ada ikut latihan SAR MT kemarin paling tua 51. Tapi dia semangatnya masih semangat seperti apa nek wis tuwa iku ora iso kaya muda ya. Semangatnya kuat. Muda semangatnya kuat sudah. Mesti kuat yang masih muda. Ya, semangatnya ada, kekuatan fisiknya yang sudah tidak memungkinkan. Maka pesan Nabi itu bukan sia-sia. Ya, dukung fisik ini mendukung tambah semangat kuat, fisiknya kuat. Perbandingannya juga jangan sekalipun masih muda fisiknya, kalau tidak ada semangat, lah itu sudah. Itu namanya orang tua sebelum tua. Ya. Orang muda sudah tua, sebelum tua wis tua sih. Ya. Maka kalau muda semangatnya kuat, tua semangatnya kuat, lah itu mesti masih banyak yang bisa manfaat yang muda. Sekarang orang tua semangatnya kuat, orang muda semangatnya kuat, mesti potensial yang muda. Ya. Coba kemarin, hamjur, terus berenang berapa kilo, lari-lari dulu terus berenang. Nah, yang tua kan semengkis-semengkis. Nah, itu. Masa muda belum tua. Masa sehat sebelum sakit. Sehataka qabla aqamik. Ya. Gunakan kesehatan. Mumpung sehat itu digunakan banyak manfaat. Ya, untuk dakwah, untuk ngaji, untuk ikut SAR tadi ya, untuk kemanusiaan. SAR itu siapkan untuk berbuat manfaat untuk manusia yang lain, terutama yang kena musibah bencana. Gunakan kesempatan. Samping itu mau sholat, mau puasa, mau ya sudah banyak hal yang dilakukan. Ketika sehat, ketika sakit, kadang-kadang saudara sakit itu sholat dengan berdiri aja nggak bisa kok. Mau suruh apa lagi coba? Sholat dengan berdiri nggak bisa. Sholatnya harus duduk karena sakit. Ya. Cuma berbuat apa? Nah, ya. Maka mumpung sehat jangan disia-siakan. Gunakan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan ketika sehat. Ya. Sampai itu faraghoka qabla sughlika. Gunakan masa longgarmu sebelum masa sempit. Masih banyak waktu peluang, waktu kosong, banyak longgar, gunakan kesempatan. Ya. Itu yang dipesankan Rasulullah. Kemudian apa itu? Gunakan juga kesempatan pesan Rasulullah. Ya. Ghinaka qabla fakrika. Ketika kamu kaya sebelum miskin.
Sebab orang kaya itu belum tentu akan kaya terus. Suatu saat jatuh miskin. Dan maka ketika kaya, banyaklah beramal. Orang kaya bisa beramal dengan fisiknya, tenaganya, pikirannya, bisa beramal dengan hartanya. Orang miskin tidak bisa dengan hartanya. Ya, maka gunakan. Jangan sampai menjadi orang kaya yang rugi. Karena tidak memanfaatkan harta kekayaannya. Padahal besok di hadapan Allah akan ditanya, kamu diberi harta kekayaan, didapat dari mana, kamu gunakan untuk apa? Ditanya pertanggungan jawabnya di hadapan Allah. Ya, menggunakan untuk apa harta yang diberikan oleh Allah itu? Apa untuk kesombongan, atau untuk gagah-gagahan, atau malah menjadikan kamu bakhil, tidak bersyukur pada Allah? Nah gitu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang terakhir, hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum mati. Entah kamu muda, entah tua, mumpung masih hidup masih bisa berbuat baik. Ya, nek wis mati ora iso. Ya, tidak bisa. Maka itu mumpung hidup, ya, laksanakan perintah Allah, perintah Rasul, mastata'tum. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, semaksimalnya. Jangan sampai pas hidup, ya, karena sudah tua nggak bisa berbuat. Ya yang bisa mau apa? Karena sakit, ya, sakit pun Nabi perintahkan ya, kalau bisa sholat dengan berdiri, berdiri mumet, nggak bisa dengan berdiri, duduk pun gemeter bisa dengan berbaring, ya. Jadi jangan sampai sholat itu ditinggalkan selama akar pikiran masih sehat. Dengan berbaring pun boleh. Dan wis karo berbaring wis ora iso, bergede mengingat-ingat ya iso, ya wis pasrah engko disalatke. Itu kan? Nah, itu semua itu digunakan. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh tidak rugi karena waktu-waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal menghadap Allah. Karena perintah Allah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, manusia dalam mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah hari akhirat maksudnya. Jangan sampai nanti setelah masuk alam akhirat baru menyesal, nangis, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia sebentar saja. Saya akan berbuat baik tidak seperti yang dulu. Ya, ada riwayatnya nggak orang mati kembali hidup lagi, dikubur balik hidup ada nggak? Ya? Ada, selain Mbah Bolong nggak ada. Nah, Mbah Bolong itu umpama hadis palsu itu. Ada ceritanya tekan ngendi-ngendi itu. Ya. Sing cerita malah sing sok ziarah kubur itu ya. Mbah Bolong itu ceritanya, ya. Ini ya nek sing percaya ngono. Jadi orang itu tukang membersihkan masjid. Nah, ketika suatu saat masjid itu jembrung, nah sing kagane ziarah nang masjid kuwi cerita, wah ke zaman Mbah Bolong ijik. Apa itu? Resik. Langsung ngerti Mbah Bolong nyapu neng buri. Ya. Akhirnya bersih-bersih lagi, tuh mati. Padahal Mbah Bolong sudah dikubur tuh. Mati yang kedua dikubur lagi, dijejerkan sampai berapa kali itu? Berapa? 9 kali. Jadi kuburan ini songo jejer-jejer Mbah Bolong kabeh. Apa sebut Mbah Bolong? Karena ceritanya ketika dia mengarah kiblat, kiblat itu mana? Duding itu langsung pengimaman itu bolong. Duding kiblat itu kono loh, langsung bolong. Lalu disebut Mbah Bolong. Orang istimewa itu mati dirasani, melek meneh, nyapu meneh. Terus nanti umur berapa tahun mati lagi kubur, beliau dijejerke, ya kuburane 9 tuh kuburane Mbah Bolong kabeh. Percaya dengan itu. Nah, ini mau hadis palsu. Tapi ya orang banyak percaya bangsa palsu-palsu itu malah do percaya.
Nek sing tenan malah ora percaya. Ya apalagi Halaman terakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban. Lalu berkata, ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka berdirilah dan kerjakanlah sholat. Kemudian angkatlah kepalamu serta dua tapak tanganmu ke langit. Mohon dijelaskan pada kalimat kemudian angkatlah kepalamu serta dua tapak tanganmu ke langit. Ini maksudnya bagaimana? ora digagas. Ya. Padahal menurut hadis sahih, kalau sholat palanya menghadap ke atas malah haram. Nabi mengatakan ada orang sholat matanya menghadap ke langit, ke atas. Diingatkan Nabi, ya, salah jangan menghadap melihat ke atas, ke langit. Kalau tidak mau, apakah kamu pilih penglihatanmu dihilangkan oleh Allah, dia dibutakan. Jadi sholat ngingeti langit itu nggak boleh, ya, menurut Nabi. Atau kalau kamu tetap tidak mau diingatkan jangan melihat ke langit, Allah akan menghilangkan penglihatanmu, artinya dibutakan kamu. Nah ini bertentangan, dari itu bertentangan. Ya, jadi mengangkat ke langit kepalanya. Sholat itu tidak boleh melihat ke langit, ya. Maka itu dari situ aja kelihatan pertentangannya. Maka terus dibaca, kualitas hadis itu dibaca. Keterangan hadis ini juga maudhu atau palsu karena tidak didapati sanadnya. Jadi sanadnya nggak ada, langsung perawi. Dari mana perawi itu dapatnya itu dari mana? Nggak ada urutan sanad itu nggak ada. Maka hadis itu palsu. Dilihat isinya aja sudah bertentangan. Nabi melarang orang sholat mengangkat kepalanya ke langit, lihat di atas melihat ke langit itu dilarang keras itu. Nah, kok ini malah suruh mengangkat, ya? Karena saat itu langit nanti surga dibuka. Ya. Coba dibaca lagi deh artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban lalu berkata, ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka berdirilah dan kerjakanlah sholat. Kemudian angkatlah kepalamu serta dua tapak tanganmu ke langit. Nah, ya. Karena pintu langit dibuka, maka angkat kepalamu ke langit dengan kedua tangan. Ya, kedua tangan mungkin maksudnya takbiratul ihram, mungkin takbir. Nah, mengangkat kepalanya. Padahal kalau sholat itu malah disuruh tidak melihat mengangkat kepala ke langit, menundukkan. Ya. Terus? Aku bertanya, hai Jibril, apa arti malam ini? Jibril menjawab, pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat. Maka Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun, kecuali tukang sihir, dukun, orang yang suka bermusuhan, peminum khamr, orang yang selalu berzina, pemakan harta riba, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka mengadu domba, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni sehingga mereka itu mau bertobat dan mau meninggalkan perbuatannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian sholat, dan beliau menangis di dalam sujudnya sambil berdoa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksamu dan kemurkaanmu.
Aku tidak bisa menyanjung dan memujimu sebagaimana engkau menyanjung dan memuji dirimu. Bagimu segala puji sehingga engkau ridho. Duratun Nasihin oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi halaman 207. Dalam kitab namanya Duratun Nasihin. Ya, itu kan dilihat dari aja bertentangan dengan hadis yang tadi saya katakan. Saya bacakan itu ya. An Jabir bin Samurata qala Rasulullah SAW layan tahayyinna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis sholati aw la tarji'u ilaihim. Hadis riwayat Muslim, ya, hadis Muslim sahih ya. Dari Jabir bin Samurah ya berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatannya, yaitu memandang ke langit di dalam sholat. Ya, ketika sholat melihat ke atas ke langit, supaya diberhentikan hal itu. Kalau tidak, atau ya, pandangannya tidak akan kembali lagi kepada mereka. Mereka akan dibutakan, akan buta. Ya, sholat do menghadap langit, nah langit tadi kan pintu 300 rahmat dibuka tadi, Allah turun ke langit, nah malah ini larangan. Sholat melihat ke langit itu dilarang. Maka suruh berhenti orang-orang yang sholat suka ndangak lihat ke langit itu, lihat ke atas, atau matanya dibutakan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 321 nomor 117. Nah ini dilihat dari ini sudah bertentangan hadisnya. Apalagi pertanyaan terkait dengan brosur cukup. Ya dah. Maka itu ditunjukkan di ini jangan sampai kita ikut-ikutan. Nisfu Sya'ban ya. Puasa barang ada puasa nisfu Sya'ban. Saudara sudah lama tahu dengar kalau nisfu Sya'ban sudah dengar? Nisfu itu apa tahu? Setengah, separuh. Sya'ban itu besar apa? Ruah. Jadi tanggal 15 ruah banyak keistimewaan. Dilakukan. Ternyata sampai hari ini saya belum temukan hadis yang sahih. Walaupun semua dikatakan qala Rasulullah. Hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Maka tadi saudara tanyakan apa hadis sahih yang lainnya itu, saya belum menemukan. Namun saya tidak menutup. Kalau di antara saudara yang mendengarkan ini, walaupun mungkin tidak datang di sini tapi mendengarkan, mengerti hadis yang sahih tentang nisfu Sya'ban, tolong dikirim di sini. Besok kita umumkan, kita brosurkan seperti pagi hari ini. Jadi orang yang tidak mengerti biar mengerti. Ya. Nah ini hadis-hadis yang saya temui dan hadis-hadisnya itu semua dhaif atau palsu. Nah, yang kita sudah terlanjur melakukannya semacam itu, sekarang ini hadisnya palsu. Namun demikian, walaupun kamu nekat ngamalkan, sudah ditunjukkan ilmunya, ya silahkan. Jadi kan ya palsu-palsu lah hadis, silahkan kamu begitu boleh aja. Palsu-palsu kok hadis. Hadis palsu itu sebenarnya bukan hadis, dikatakan hadis gitu lah. Ya, saudara kasih uang palsu aja nggak mau kok hadis palsu mau. Padahal ini kamu dibayar, kamu jual apa dibayar ke uang palsu. Terus gue ngomong, loh ini palsu. Terus yang bayarmu palsu-palsu rak uang. Terus mau menerima kamu. Apalagi ini hadis. Hadis itu bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Itu palsu.